Kenapa sih kita perlu mengenalkan kita kepada orang lain? Karena kita pengen mengenalkan sebenarnya kebermanfaatan yang kita miliki dan bisa orang-orang lain manfaatkan itu apa. Gitu, di situ adalah poinnya. Pertama, kita bakal ngebahas dulu sebenarnya personal branding itu seperti apa, gitu ya. Benda apa itu ya personal branding. Gitu. Jadi sebenarnya ini salah satu contoh ya, contoh orang-orang yang memiliki personal branding yang sangat kuat. Jadi, kalau hari ini aku berikan 3 contoh orang-orang ini, kira-kira apa kata pertama yang muncul di benak teman-teman? Boleh komen di kolom chat. Kira-kira ketika teman-teman ngelihat 3 orang ini, teman-teman yang ada di pikirannya apa sih? Boleh komen di kolom chat atau dibuka mikrofonnya. Bisa nggak ya? Cerdas, jenius, ilmuwan, brilian. Oke. Masya Allah. Inovator, ilmuwan, power people, matematika, fisika, cerdas, intelek. Apple, KFC, pembaharu, oke, Masya Allah. Teknologi, gitu ya. Luar biasa ya kalau kita lihat nih dari kata-kata yang teman-teman sampaikan, benak pertama yang ada di kepala teman-teman udah menunjukkan kalau ketiga orang ini di depan ini itu tadi punya personal branding yang sangat kuat, sampai ketika kita mencetuskan hal yang pertama kali di benak kita itu adalah hal yang sesuatu yang positif gitu ya. Ketika kita ngelihat Einstein, kita pasti langsung berpikir bahwa beliau adalah sebuah ilmuwan, beliau adalah seorang ilmuwan. Kemudian dia penemu tadi ya fisika, teori relativitas waktu, dan sebagainya. Kalau kita melihat gambar yang kedua, kita langsung tahu kalau beliau itu adalah foundernya Apple, teknologi yang hari ini memudahkan banyak manusia. Terus kalau kita lihat foto yang ketiga, kita bakal tahu dia adalah Colonel Sanders, foundernya KFC yang mungkin hari ini jadi makanan yang berbagai dunia gitu ya, berkat karya-karyanya yang luar biasa. Nah, coba deh kita pikir, kira-kira ketiga orang ini, mereka apakah, kira-kira apakah gitu, aku rasa tidak gitu, karena masing-masing mereka fokus sekali dengan karya-karyanya, fokus sekali dengan peran-perannya di dunia nyata mereka. Jadi sebenarnya teman-teman, yang ingin aku sampaikan adalah personal branding itu, yang namanya menampilkan citra diri kita di media sosial, itu tuh belakangan banget. Gitu. Kalau gunung es, dia itu adalah ujungnya yang itu tuh hanya sepersekian daripada seluruh bangunannya. Gitu. Jadi begitu juga ketika kita membangun personal branding dalam diri kita masing-masing. Media sosial tuh ujungnya banget. Gitu. Itu tuh udah kayak cuma finishingnya doang lah kalau rumah tuh. Sedangkan bagaimana kita membangun kapasitas diri kita, bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi kita, bagaimana kita mau untuk terus belajar, kita mau untuk terus berkarya, sebenarnya itulah esensi dari personal branding itu sendiri. Itu bagaimana karya kita, bagaimana kebermanfaatan kita, itu sebenarnya yang jadi poin utama dalam personal branding. Gitu. Maka pertanyaannya, kira-kira hari ini kalau misalnya ada foto kalian yang terpampang di layar, kemudian aku nanya kira-kira apa kata pertama yang muncul di benak teman-teman, kira-kira teman-teman bakal ngomongin apa tentang teman-teman? Gitu, tentang diri kalian. Kira-kira bakal ngomongin apa? Oh, dia tuh misalnya, oh dia yang jago ini ya, oh dia yang jago public speaking ya, oh dia yang jago banget matematika, dan seterusnya. Nah, itulah personal branding kita yang hari ini sudah kita ciptakan. Gitu, makin orang tahu tentang diri kita makin kuat gitu. Beda halnya misalnya ketika ditanya, kamu kenal si A nggak sih? Ternyata dari 5 orang yang ditanya, kelima-limanya tuh beda. Oh dia yang humoris itu kan, oh bukannya dia yang serius banget ya. Yang kedua, oh dia yang orangnya agak males, enggak dia rajin. Nah kalau beda-beda gitu, berarti personal brandingnya belum kuat. Gitu, lanjut ya. Nah,
Selanjutnya, ini juga contoh personal branding yang kuat yang ditunjukkan sama Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Kalau kita ngomongin personal branding yang kuat, tentu yang bisa jadi contoh yang luar biasa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bukti kalau personal branding Rasulullah kuat banget itu ketika sebenarnya banyak ya buktinya, tapi di sini aku ngambil contoh ketika Rasulullah itu pertama kali berdakwah secara terang-terangan, kemudian dia berdiri di depan bukit, di hadapannya ada kaum kerabatnya, kemudian Rasulullah tuh bilang, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan berkuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Rasulullah bilang kayak gitu, kemudian semuanya tuh percaya gitu, nggak ada yang nyangka Rasulullah itu berbohong. Mereka menjawab, ya kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Itu adalah personal brandingnya Rasulullah. Rasulullah itu punya sifat yang sidik gitu, perkataannya selalu benar, amanah. Ketika dia mendapatkan sebuah amanah atau dipercaya sama seseorang pasti dijalankan gitu. Bayangin sahabat-sahabatnya, keluarganya tinggal sama Rasulullah dari Rasulullah lahir gitu ya 40 tahun, itu nggak pernah mendengarkan sebuah satupun kebohongan dari Rasulullah gitu. Maka wajar aja ketika Rasulullah bilang kalau di belakang bukit ini ada kuda yang bersiap menyerang kalian, kalian percaya nggak? Semuanya tuh percaya gitu. Kemudian baru Rasulullah menyampaikan risalahnya gitu untuk menyembah kepada Allah. Baru di situ karena ada perasaan sombong, ada perasaan nggak suka, gengsi dan sebagainya, tetap aja walaupun Rasulullah punya branding jujur, tetap tidak dipercayai sama kaumnya. Gitu. Di sini kita tuh bisa belajar yang pertama, ketika kita pengen ngebangun personal branding, maka itu dibangun seumur hidup kita. Gitu. Jadi nggak bisa cuma ngebangun, aku pengen bikin personal branding sebagai seorang penulis. Terus kita baru nge-branding diri kita selama 3 bulan. Nah itu belum kuat gitu, bahkan baru mulai banget. Gitu, Rasulullah aja nge-branding selama 40 tahun. Gitu. Jadi begitu juga dengan kita. Ketika kita pengen membranding diri kita dengan suatu hal, maka itu adalah pekerjaan seumur hidup kita. Gitu, sampai kita wafat. Gitu. Apakah janji kita kepada orang-orang itu bisa ditepati atau justru kita mengkhianati apa yang sudah kita ucapkan kepada orang-orang. Ini adalah Rasulullah. Terus kalau kita bisa ambil hikmah juga dari personal brandingnya Rasulullah, ternyata untuk kita bisa punya modal untuk bisa mempengaruhi orang lain, untuk bisa menyampaikan kebenaran, kita perlu personal branding yang kuat. Gitu ya. Kalau Rasulullah aja nih yang udah ngebangun personal branding yang keren banget selama 40 tahun, masih kesulitan untuk berdakwah, apalagi kita ya misalnya secara akhlak tuh buruk, sering menyakiti orang lain dan seterusnya. Gitu. Kemudian contoh lainnya adalah personal brandingnya Khalid bin Walid. Wah ini nggak usah ditanya ya. Orang-orang tuh dulu kalau kita baca sirahnya, baru ngedenger namanya doang, itu tuh semua orang tuh udah takut. Gitu. Baru ngelihat ada bendera Islam yang tahu itu panglimanya Khalid bin Walid tuh jalanan tuh langsung sepi, semua orang masuk. Saking kuatnya personal branding Khalid bin Walid. Gitu. Ini salah satu contoh kutipannya dari komandan pasukan Romawi namanya Jarjir berkata kepada Khalid bin Walid, apakah Tuhan kalian menurunkan pedang dari langit kepadamu yang kemudian engkau pergunakan untuk menghadapi musuh-musuhmu? Coba bayangin, sekelas pasukan Romawi yang kalau kita lihat konteksnya adalah komandan pasukan dari peradaban yang paling kuat kekuatan militernya. Gitu, peradaban itu kan tinggi atau rendahnya, salah satu indikatornya bisa dilihat dari kekuatan militer. Nah, Romawi ini dulu yang paling kuat kekuatan militernya, itu bisa ngomong kayak gini ke Khalid bin Walid. Gitu, heran ini orang kok kuat banget, jago banget memainkan pedangnya, kalau dia memimpin perang pasti nggak pernah kalah, sampai dia bilang gini, apakah Tuhan kamu menurunkan pedang gitu ya, saking magicnya di mata Jarjir, komandan Romawi. Gitu, ini juga menunjukkan personal brandingnya Khalid bin Walid di bidang militer yang sangat kuat. Kalau kita tanya apakah dulu personal branding yang kuat Khalid bin Walid karena dia sering mencitrakan dirinya di depan orang, karena dia bermain media sosial kayak gitu kan enggak. Tapi karena memang karya-karyanya, karena memang kesungguhan dia menjalankan setiap perannya.
Itu pasti ya, yang namanya hukum di dunia itu kan tetap berlaku ya, sebab akibat. Ketika kita bisa mengenal hari ini Khalid bin Walid adalah seorang komandan militer yang tidak pernah kalah, pasti ada sebabnya. Sebabnya pasti karena dia sering berlatih, karena sebelum perang dia risetnya kuat, karena dia benar-benar memikirkan strateginya dan seterusnya. Itu Khalid bin Walid. Atau personal branding yang kuat lainnya adalah Bilal bin Rabah. Kalau kita ingat Bilal bin Rabah, pasti kita langsung ingat, oh beliau adalah muazzinnya Rasulullah. Kenapa? Karena memang perannya yang paling sering digunakan sama Rasulullah adalah Bilal untuk berazan. Gitu, ini salah satu kutipannya ya, puncaknya saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seisi kota Madinah pecah menangis pecah oleh tangis dan ratapan pilu, teringat kepada masa indah saat Rasulullah masih hidup dan menjadi imam salat berjamaah. Gitu, itu adalah salah satu contoh personal branding dalam segi suara. Jadi personal branding tuh banyak ya yang bisa mengingatkan, yang bisa jadi ikoniknya kita di hadapan orang-orang kalau Bilal dengan suaranya. Yang orang tuh baru ngedenger doang, nggak usah ngeliat nih siapa yang azan, udah tahu, oh ini suaranya Bilal. Kenapa? Karena memang perannya selama dia hidup bersama-sama Rasulullah di Madinah, beliau yang selalu mengumandangkan azan. Jadi kalau kita bisa tarik kesimpulan di sini, bagaimana orang-orang bisa menciptakan personal branding yang kuat, itu memang ditentukan dari peran yang kita jalani selama di dunia. Gitu. Apa kebermanfaatan yang selalu kita berikan kepada orang berpuluh-puluh tahun. Nah, itulah yang akan membentuk personal branding kita. Jadi ngebentuk personal branding itu nggak nunggu, misalnya kita pengen nyari kerjaan, kita pengen maju misalnya jadi caleg atau apalah nyari beasiswa dan seterusnya yang membutuhkan citra diri yang bagus, nggak kayak gitu. Kalau hanya dibuat untuk hal-hal yang monumental, mungkin bisa tapi tidak kuat dan tidak bertahan lama. Kalau mau kuat memang diciptakan seumur hidup. Gitu teman-teman. Jadi kita definisikan kembali apa sih personal branding itu. Pertama, ada beberapa definisi ya, tapi sebenarnya semuanya sama-sama aja. Tadi ya, kita pengen dikenal dunia pakai karya yang mana. Gitu. Jadi hari ini kita pengen mengenalkan diri kita kepada dunia, itu pakai karya yang mana sih? Gitu. Nama kita tuh belum berarti sampai kita sambungkan dengan karya-karya setelahnya. Gitu. Misalnya namanya Ahmad. Ahmad yang mana nih? Oh, Ahmad yang dia tuh bisa bikin sebuah platform yang bisa mengingatkan orang tentang waktu sholat, misalnya kayak gitu. Jadi, sambungkanlah nama kita dengan karya-karya yang kita pengen kenalkan pada dunia. Itu yang akhirnya bisa bermanfaat sama banyak orang. Itu yang akhirnya bisa menjadi personal branding kita. Kemudian, tell your story. Yang namanya personal branding itu harus kita ceritakan kepada orang lain. Gitu. Jadi, misalnya ada orang yang dia punya karya yang hebat gitu ya, tapi dia nggak pernah menceritakannya kepada dunia. Kalau sekarang kita menceritakannya pakai media sosial misalnya. Jadi dia pendem aja sendiri, nggak pernah diceritain bagaimana dia prosesnya buat bisa sampai sana. Hikmah-hikmah apa yang bisa dia dapatkan, itu manfaat-manfaat apa yang bisa dia kasih sama orang. Ketika itu nggak diceritain, maka ya udah tidak tersampaikan personal branding kita kepada orang lain. Yang ketiga adalah karya yang dikomunikasikan. Jadi ini tuh sepaket dalam personal branding. Karya, kita bikin karya, kemudian kita komunikasikan kepada orang lain. Gitu. Apakah misalnya kita bikin karya sebuah buku, atau kita bikin sebuah platform, atau kita bikin sebuah gerakan, maka sering-seringlah untuk bercerita. Gitu. Kira-kira apa sih yang kita dapatkan dari prosesnya? Gitu. Apa sih goals yang pengen kita capai dari karya-karya kita? Gitu. Apa sih nilai-nilai yang pengen kita sampaikan kepada orang-orang? Nah, itu yang diceritakan. Dan semuanya itu dibungkus sama janji yang harus ditepati konsisten dan membangun integritas kita. Jadi, apapun yang kita sampaikan kepada orang lain gitu ya. Misalnya kita menyampaikan adalah seorang dokter spesialis, ada yang menyampaikan sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang IT, sebagai seorang penulis, dan seterusnya, itu adalah janji kita kepada orang-orang yang harus kita tepati. Gitu. Kalau ternyata di tengah jalan
tiba-tiba janjinya tidak kita tepati, tiba-tiba kita melakukan hal yang sebaliknya dari yang selama ini kita sampaikan, itu integritasnya bisa hancur banget. Contoh misalnya kasus yang kemarin tentang Joska. Joska itu kan udah keren banget, dia membangun personal branding ya. Dia adalah seorang manajemen keuangan yang dan sebagainya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ada rumor yang membuat dia berkata sebaliknya dari janji-janji yang dia sampaikan selama ini, akhirnya jadi turun lagi personal brandingnya. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi memang ini adalah janji yang harus kita tepati seumur hidup. Gitu teman-teman. Terus ini juga yang menurut aku penting, apa sih bedanya personal branding sama narsistik? Tadi kalau aku bilang karya yang dikomunikasikan, mungkin sekilas teman-teman ada yang bertanya, loh kesannya jadi kayak pamer dong, atau kesannya jadi kayak pengen dilihat, pengen diperhatikan dan seterusnya. Nah, ini ada perbedaan yang sangat mendasar antara personal branding sama narsistik gitu. Jadi jangan sampai aktivitas kita membangun personal branding itu justru jadi ke arahnya narsistik. Gitu. Pertama, kalau personal branding dia menyebarkan manfaat dengan karyanya. Sedangkan kalau narsistik menunjukkan pencapaian diri tanpa memberikan manfaat. Gitu. Jadi personal branding dan narsistik misalnya, kedua orang ini dia punya karya yang sama misalnya. Keduanya sama-sama seorang penulis misalnya. Tapi ketika ada yang A ini pengen membangun personal branding, maka dia dengan kemampuan dia menulis, dia pengen bisa menyebarkan manfaat kepada orang-orang. Contoh, dia menulis sesuatu hal yang misalnya bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Dia menulis hikmah-hikmah yang bisa bermanfaat sama banyak orang. Itu berarti menyebarkan manfaat dengan karya. Sedangkan kalau narsistik, dia menyampaikan pencapaian-pencapaian. Misalnya dia habis menang lomba A, dia mendapatkan penghargaan B dan seterusnya, tanpa dia menyampaikan manfaat apa yang bisa orang-orang ambil dari sana. Gitu. Karena seperti yang kita tahu ya, netizen itu, ataupun ya udah jadi hal yang wajar ketika kita di media sosial, itu pasti orang-orang akan tertarik kalau dia tuh bisa mendapatkan manfaat dari postingan seseorang, ya nggak sih? Mau sekeren apapun, postingan seseorang kalau ternyata, oh nggak ada manfaatnya buat gue, oh nggak ada hubungannya buat gue, pasti nggak bakal dilihat. Gitu, itu personal branding. Kemudian kalau personal branding itu jujur, pastinya ya. Jadi apa yang dia sampaikan ke hadapan orang-orang, memang adalah dia yang seutuhnya di dunia nyata. Gitu. Jadi bukan hal yang dibuat-buat. Misalnya dia menyampaikan di media sosial kalau dia adalah seorang aktivis, tapi ternyata kesehariannya rebahan terus setiap hari. Nah, itu berarti dia tidak jujur. Gitu. Kemudian kalau personal branding dia fokus pada melayani orang lain, give and give. Jadi tadi ya yang namanya menjalankan peran, yang namanya kita bisa memberikan manfaat, maka harus ada hal-hal yang bisa kita berikan kepada sebanyak orang. Gitu. Sedangkan kalau narsistik, dia fokusnya pada diri sendiri. Jadi gimana nih biar gue bisa untung sebanyak-banyaknya, gimana biar orang-orang bisa mendatangkan kebermanfaatan buat dia gitu. Kalau narsistik. Terus narsistik itu sifatnya manipulatif. Jadi dia bisa mencitrakan dirinya yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tuh, misalnya ada orang yang mencitrakan dirinya itu jadi orang yang yang kaya banget, super kaya, tapi ternyata di kehidupan aslinya dia banyak berhutang, dia banyak kayak gitulah. Nah, itu berarti manipulatif. Terus kalau personal branding dia konsisten memperjuangkan sebuah nilai. Jadi memang dalam diri kita ada nilai yang kita perjuangkan gitu. Misalnya nilainya adalah gimana caranya bisa mengenalkan sirah nabawiyah kepada sebanyak mungkin orang, atau gimana caranya mengenalkan kesehatan atau mengenalkan dunia kedokteran kepada masyarakat awam. Nah, itu kan nilai-nilai yang kita pegang, apapun itu personal branding kita. Sedangkan kalau narsistik, dia tidak memegang suatu nilai apapun. Jadi dia suaranya tuh bisa dibeli. Gitu. Kalau misalnya ada orang pengen dia ngomong A, dia bisa ngomong A. Kalau ada orang pengen dia ngomong B. Jadi tidak konsisten. Nah, ini perbedaan-perbedaannya yang harus kita yang harus hati-hati lah ketika kita bikin personal branding, jangan sampai nanti malah arahnya
adalah ke arah narsistik gitu. Yang selanjutnya adalah, nah ini manfaatnya apa sih sebenarnya kita membangun personal di branding? Kenapa harus ngebangun gitu ya? Yang pertama adalah sarana aktualisasi diri. Wah teman-teman nanti ngerasain sendiri lah. Kalau sudah merasakan untuk share skill kita, gitu apapun skill kita hari ini, karena setiap orang kan unik ya, punya keahliannya masing-masing, punya ilmunya masing-masing, punya spesialisasi masing-masing. Kalau itu teman-teman berani sampaikan kepada orang-orang dengan cara yang kreatif, dengan cara yang yang bisa dinikmati sama orang-orang, yang bisa memudahkan banyak orang, itu jadi sarana aktualisasi diri kita banget. Gitu. Jadi kita akan belajar banyak hal, kita akan melatih rasa kepercayaan diri, karena bukan hal yang mudah kalau bagi aku ya, bukan hal yang mudah untuk kita bisa share skill kita sama orang lain, gitu ya. Bisa nge-share tulisan. Dulu tuh aku baru mulai nge-share tulisan gitu ya, sebenarnya nggak pernah ada upaya untuk membangun personal branding. Cuma akhirnya ketika dilihat gitu dalam jangka waktu yang lumayan lama, dari 2016 sampai sekarang, ternyata itu jadi tabungan untuk membangun personal branding aku sebagai penulis. Dulu tuh awal-awal mulai ngebangun personal branding sebagai penulis itu 2016. Pertama kalinya nge-share tulisan-tulisan yang berhikmah, tulisan-tulisan yang ada manfaatnya lah gitu ya, nggak tulisan-tulisan yang ngarang-ngarang doang, yang ngasal-ngasal doang. Itu tahun 2016. Di situ tuh awalnya malu banget, pokoknya nggak pede, ngerasa tulisannya tuh jelek, ngerasa nggak ada yang baca, ngerasa banyak yang nyinyirin, dan seterusnya, sampai akhirnya sekarang bisa percaya diri nge-share sebuah tulisan, bisa jadi sesuatu yang bahkan sebuah kebutuhan gitu, karena bisa memberikan manfaat sama banyak orang, itu jadi sebuah hal yang bernilai banget yang aku rasakan gitu. Jadi nanti teman-teman akan merasakan aktualisasi dirinya gitu. Kita mencoba untuk jadi orang-orang yang punya peran bagi orang lain. Kita mencoba jadi orang yang punya kebermanfaatan gitu, yang bisa mencoba banyak pengetahuan baru, banyak skill baru. Itu salah satu manfaat membangun personal branding. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Gitu. Ini tadi misalnya kita sedang pengen membangun sebuah project, atau kita pengen ikut beasiswa, atau teman-teman pengen melamar kerja. Salah satu nanti yang akan dilihat adalah media sosialnya, atau jejak digital teman-teman. Gitu. Ketika kita sering menceritakan apa sih yang kita perjuangkan selama ini di media sosial, gitu, nanti orang-orang akan bisa melihat, oh ternyata ini nilai-nilai yang dia perjuangkan, oh ternyata ini yang selama ini dia lakukan. Hal-hal yang kayak gitu akan meningkatkan kredibilitas kita dalam bidang kita masing-masing. Kemudian yang pastinya menciptakan kebermanfaatan tadi ya, karena ketika membangun personal branding itu pasti harus menyebarkan kebermanfaatan sama orang lain. Kemudian meluaskan radar dan jejaring. Itu karena tadi kita menceritakan pengalaman kita, menceritakan perjalanan hidup kita, maka pasti akan ada orang yang punya frekuensi yang sama, yang nantinya akan bisa saling berkolaborasi, akan saling bisa membangun jejaring, dan sebagainya. Jadi luar biasa sih, aku kalau dari diri aku pribadi merasakan bisa menemukan jejaring yang sefrekuensi itu tuh di media sosial gitu, yang sesama konten creator dalam dakwah gitu ya, bisa ketemu sama para ilustrator, para videografer, terus kita juga sering berkolaborasi di situ, bikin proyek A, bikin proyek B. Itu ngerasa banget sangat terbantu ketika tadi ngebangun personal branding di media sosial. Kemudian membangun pasar atau ceruk dalam masyarakat. Tadi ya, ketika kita secara konsisten, secara berkala, memberikan manfaat yang bisa kita berikan di media sosial, maka pasti bakalan ada followersnya tersendiri bagi setiap orang. Yang setiap orang tadi punya ceruk pasarnya masing-masing. Gitu ya, misalnya seorang dokter yang membangun personal brandingnya, maka pasti dia punya ceruk dalam masyarakat, orang-orang yang pengen tahu tentang dunia kedokteran, orang-orang yang pengen bisa mendapatkan ilmu-ilmunya dia tuh pasti ngumpulnya di situ. Nah, itu bakal sangat berguna banget buat kita ke depannya. Gitu. Apakah berguna ketika kita membangun bisnis? Gitu, itu bisa banget dimanfaatkan, atau berguna ketika
kita sedang bikin suatu project kebaikan, nah bisa kita ajak ceruk-ceruk pasar kita masing-masing. Itu salah satu manfaat ketika kita membangun personal branding. Selanjutnya adalah, nah ini dia, ayo bangun personal branding. Gimana caranya? Yang pertama, ini jendela pertama, ketika kita pengen tahu hari ini personal branding kita dalam dunia digital itu gimana, adalah Google yourself. Gitu. Pernahkah teman-teman mencari tahu ketika ngetik di Google nama lengkap kalian, itu yang keluar seperti apa? Gitu. Nah, itu adalah jendela digital pertama orang-orang itu mengenal kita. Contoh, misalnya kita lagi ngelamar pekerjaan, terus nanti HRD-nya bakalan ngelihat jejak digital kita, misalnya ngetik gitu ya, Farah Konita yang keluar apa, gitu ya. Ternyata yang keluar adalah hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tulisan-tulisan ternyata yang buruk, gitu ya, alat-alat yang jelek. Nah, ketika yang keluar adalah hal-hal yang kayak gitu, pasti persepsi orang-orang terhadap kita akan jelek gitu, atau nggak ada yang keluar sama sekali gitu ya, ini nggak ada jejak digitalnya sama sekali, nggak pernah ada opini-opininya dia di media sosial, nggak pernah ada aktivisme yang dilakukan di media sosial. Nah, orang akan susah menilai kita gitu, kecuali kalau memang ketemu gitu kan, nggak semua eh, nggak semua hal langsung ketemu kan, kadang orang tuh pasti mencari dulu kita di dunia digital. Itu coba dulu Google yourself. Kemudian, nah ini salah satu langkah pertama adalah personalisasi akun kita. Itu untuk membangun branding kita di media sosial. Pertama, tentukan nama akun atau nama website untuk memudahkan orang mengetahui diri kita. Itu nama akun, buatlah nama akun yang profesional. Itu yang akhirnya memang benar-benar bisa mengenalkan diri kita kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai nama akunnya tuh hal-hal yang apa ya, hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh, yang kayak gitu-gitu ya. Apakah nama akunnya misalnya aku Ananchan misalnya kayak gitu ya. Yang kayak gitu-gitu, nah coba diganti dengan sesuatu hal yang lebih profesional. Kemudian misalnya kalau kita pengen bikin website atau platform-platform lain, nah itu juga bisa dinamakan dengan nama akun, dengan nama kita atau dengan nama panggung kita, atau apa ya, dengan nama-nama yang pengen kita kenalkan kepada orang lain. Misalnya kalau aku lihat, misalnya kalau dokter gitu ya, suka nulisnya tuh dokter siapa gitu, itu bisa menjadi nama akun. Kemudian bikin di banyak platform, ini untuk memudahkan orang-orang mengenal kita. Apakah kita bikin di Instagram, terus kita bikin di Twitter, kita bikin di Spotify, atau di YouTube, atau dimanapun lah ya. Makin kaya, makin bagus sebenarnya. Tapi ini yang harus jadi perhatian, di setiap platform itu nilai-nilai yang kita bawa tuh harus sama. Gitu. Kalau berbeda nanti personal branding-nya bisa menjatuhkan satu sama lain. Contoh, di media sosial di Instagram kita menampilkan menjadi seorang yang bijak. Tapi ketika di Twitter ternyata omongan kita tuh kasar, kemudian suka ngejulitin orang lain. Ini tidak akan menurunkan personal branding kita sendiri. Jadi dimanapun platformnya, nilai-nilai yang kita bawa, visi dan misi yang kita sampaikan kepada orang lain itu harus sama. Kemudian foto profil itu juga akan sangat membantu personal branding kita di media sosial. Foto profilnya pertama harus konsisten dan jangan cepat berubah. Dan yang paling penting, foto profilnya harus mencerminkan nilai yang kita pengen sampaikan kepada orang-orang. Gitu. Jadi di media sosial itu harus ada alasan dari setiap hal yang kita lakukan. Gitu ya. Ketika kita memposting sesuatu, ketika kita bikin caption, ketika kita pakai foto profil, ketika kita bikin story, nah itu semua tuh harus berkaitan dengan nilai-nilai kita. Jadi tidak ada yang spontan di media sosial. Tidak ada yang unfaedah di media sosial gitu. Semuanya harus ada nilai-nilainya. Gitu. Kemudian personal branding statement. Jadi setiap diri kita cobalah bikin personal branding statement. Apa nilai-nilai, apa visi yang pengen kita sampaikan kepada orang-orang gitu ya. Kalau misalnya aku personal branding statement-nya adalah cinta lewat cerita, karena memang dalam Instagram pengen bisa menyampaikan cerita-cerita yang membuat orang-orang mencintai Allah dan Rasul-Nya, misalnya kayak gitu ya.
atau apapun itu, yang terpenting adalah good campaign. Jadi nilai yang kita sampaikan itu harus yang baik. Jadi jangan sampai nilainya yang mengajak orang kepada kemaksiatan. Misalnya love is love gitu ya. My body is mine, kayak gitu. Nah, itu hati-hati sama campaign yang kita sampaikan. Kemudian mulailah untuk mengidentifikasi audiens. Ini bisa dilakukan kalau Instagram teman-teman di settingnya bisnis, atau kalau website bisa pakai Google Analytics dan hal-hal yang seperti itulah ya. Nah, itu untuk kita mengetahui sebenarnya yang mengikuti kita itu siapa gitu ya, radar kita udah sejauh mana, umurnya rentang berapa, persenan laki-laki dan perempuannya gimana, dan seterusnya. Itu bisa kita identifikasi. Buat apa? Buat kita tadi nge-treatment kira-kira buat kita berlaku nanti, bikin strategi-strategi di media sosial, itu bakal kayak gimana, bisa dari identifikasi audiens. Lanjut, konten dan kemasan. Nah, ini cara kita menyampaikan karya-karya kita, menceritakan karya-karya kita gimana. Yang pertama adalah share your skills. Jadi jangan pelit-pelit sama ilmu dan skill yang kita miliki. Kalau kira-kira bisa kita share sama orang lain, maka share. Gitu, dan itu yang akan sangat bermanfaat buat kita khususnya, karena insya Allah ada amal jariah ya, ada pahala jariah di sana, dan bagi orang-orang dan bagi netizen di media sosial. Itu makin kita sering share skill kita, makin orang-orang sering mendapatkan manfaat dari postingan kita, itu maka makin kuatlah personal branding tersebut. Kemudian sering posting, konsisten, berkualitas, bermanfaat, dan dibutuhkan target market. Jadi usahakan kita postingnya secara berkala, gitu ya. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, apakah seminggu 2 kali atau seminggu sekali, dan seterusnya. Yang penting tadi ya, konsisten, kemudian berkualitas, bermanfaat, dan memang dibutuhkan sama target market kita. Gitu. Kemudian riset yang terbaik, disiplin verifikasi, dan kaya referensi. Dalam kita bikin sebuah konten, dalam kita bikin tadi ya sebuah postingan yang kita harapkan bisa bermanfaat, dahulukanlah dengan riset-riset yang terbaik, gitu ya. Apakah dengan memperkaya referensi kita, dengan kita banyak baca buku, dengan kita ikut banyak kajian, ikut banyak seminar, atau baca banyak jurnal, kemudian kita verifikasi setiap fakta dan data yang pengen kita sampaikan ke orang-orang, itu akan lebih baik postingannya. Kemudian no plagiat nih, hati-hati banget ya. Jangan sampai karena pengen bisa konsisten, aduh udah nggak ada ide lagi, plagiat aja deh. Gitu. Atau re-uploading, punya orang, kemudian watermarknya dipotong, dipakai nama kita. Nah itu hati-hati banget, karena itu pasti akan menjatuhkan personal branding kita pada akhirnya. Kemudian media enrichment, pengembangan dari media kita, tadi udah sempat dibahas ya. Makin kaya medianya, makin kaya bentuk postingannya akan lebih baik. Misalnya kita ada video, ada podcast, ada tulisan, ada microblog, ada kita sesi Q&A sama orang-orang. Nah itu makin banyak pelayanan kita kepada orang lain, maka akan semakin baik. Kemudian practice makes perfect, jangan takut gagal, belajar terus. Yang paling banyak jadi pertanyaan orang-orang ketika sedang membangun personal branding, tadi ya namanya juga aktualisasi diri, namanya juga belajar mengembangkan potensi masing-masing. Pasti ada perasaan takut jelek, takut sedikit likes-nya, takut nggak ada yang baca, takut gagal, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu hal yang wajar banget. Kenapa? Karena kita sedang berproses. Gitu. Nanti pasti akan ada saatnya, akan ada masanya, kita bakal ada di zona yang kita sudah belajar sesuatu. Kalau sekarang kita masih ada di zona yang banyak takutnya, banyak nggak percaya dirinya, maka itu kita sedang ada di learn zone, zona kita belajar sesuatu hal. Gitu. Jadi memang itu yang harus kita lalui. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba nggak pernah bikin suatu karya, tiba-tiba sekali bikin langsung bagus tuh nggak bisa. Pasti ada fase jeleknya dulu, ada fase yang likes-nya dikit dulu, ada fase engagement-nya dikit dulu, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti kita bisa menguasai sebuah skill. Gitu. Jadi jangan pernah
lelah untuk belajar, jangan pernah lelah untuk berproses. Gitu. Bahkan yang harus kita waspadai adalah kalau kita sudah merasa hijau, kalau kita udah merasa matang, kalau kita udah ngerasa, oh gue udah bisa lah, nggak usah belajar lagi, nggak usah ikut seminar lagi, nggak usah baca buku lagi. Nah itulah justru awal mula kejatuhan diri kita. Jadi selalulah haus akan ilmu pengetahuan, selalulah merasa bodoh dan merasa tidak bisa, hingga akhirnya kita akan terus belajar dan belajar. Kemudian autentik ini juga penting, gitu ya. Carilah keunikan, carilah ciri khas yang hanya dimiliki teman-teman, yang tidak dimiliki sama orang lain. Karena tiap orang kan dia pasti punya keunikannya tersendiri ya. Nah, maka temukan itu. Apa yang ada di dalam diri kita, tapi tidak ada di diri orang lain. Nah, itulah alasan nanti orang-orang akan mengikuti apa yang kita kerjakan. Yang selanjutnya, ini juga penting, bagaimana etika kita di media sosial dalam membangun personal branding. Yang pertama, mudah dihubungi. Gitu, ini bakalan sangat membuat orang tuh merasa terlibat dengan aktivitas yang kita lakukan. Mudah dihubungi, banyak untuk berdiskusi, gitu ya. Ringan untuk bisa bertanya jawab. Orang-orang tuh gampang kalau pengen berdiskusi sama kita, pengen menanyakan sebuah hal, pengen meminta bantuan sama kita. Jadilah orang yang mudah dihubungi di media sosial. Kemudian, setiap tindakan di media sosial atau internet harus disadari. Tadi ya, jangan sampai Instagram itu, atau media sosial, Twitter, YouTube, dan sebagainya, cuma jadi sarana buat kita having fun doang. Misalnya, kita nge-storyin gitu, halo guys, kita lagi di restoran ini nih, kita lagi makan-makan, gitu-gitu doang, tanpa ada nilai yang kita kasihin. Gitu, itu yang akan sangat membedakan orang yang punya personal branding yang kuat sama yang enggak. Jadi harus disadari tadi, setiap aktivitas kita di media sosial itu harus ada nilainya. Even misalnya kita pengen ngeposting foto makanan gitu, kebiasaan millennials zaman sekarang kalau mau makan foto dulu misalnya cekrek. Nah kira-kira ketika kita postingnya cuma tulisannya no caption needed misalnya, atau yang satu lagi menceritakan nilai dari sebuah makanan tersebut, gitu ya. Alhamdulillah hari ini bisa makan makanan yang enak. Kira-kira teman-teman kita hari ini yang sedang kesulitan di Gaza sama di Palestina, mereka lagi makan apa ya? Misalnya hal yang kayak gitu aja. Itu simple tapi bisa memberikan nilai, bisa memberikan sebuah insight kepada orang-orang. Jadi pastikan ada nilai yang kita sampaikan di media sosial. Kemudian bijak mengelola feedback, yang pastinya kita ngebangun personal branding di media sosial, pasti kita bakal dapat feedback. Apakah itu feedbacknya positif atau negatif, kedua-duanya harus disyukuri. Kalau positif berarti ucapkan alhamdulillah gitu ya pertama, karena segala hal yang baik, segala potensi kita, segala kemampuan kita itu asalnya dari Allah, gitu ya, kita sama sekali tidak berdaya upaya, kita cuma perantaranya doang, itu kembalikan lagi kepada Allah. Bersyukur itu sebagai sebuah pencapaian juga, oh alhamdulillah berarti tulisannya sudah bisa dimengerti sama orang-orang. Oh berarti ilmu yang kita berikan sudah bisa bermanfaat sama orang-orang. Namun kalau misalnya kita dapat feedback negatif, gitu ya, ada yang ngejulitin, atau ada yang kayaknya ada yang komen gitu ya, kayak lo harus baik belajar lagi deh, kok. Jelek banget. Karena memang netizen itu tidak bisa dikontrol, kadang ada yang berakhlak baik, kadang ada yang asal nyeplos-nyeplos gitu, tapi harus dimaknai dengan baik sih. Kalau komentarnya negatif, kalau memang komentarnya cuma julid-julid doang tanpa ada masukan yang berarti, ya udah nggak usah didengerin. Tapi kalau ternyata kritikannya adalah sebuah yang membangun, misalnya ada yang mengingatkan, teh coba deh cross check lagi itu faktanya benar atau enggak. Gitu ya, ada orang yang memberitahu kesalahan-kesalahan kita, itu harusnya kita bersyukur. Gitu. Kenapa? Karena ada orang yang mau menunjukkan kesalahan kita yang akhirnya bisa membuat kita belajar. Jadi bersyukurlah kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan kita. Kemudian data yang disajikan benar dan terverifikasi. Hati-hati ya, jangan sampai kita jadi oknum yang menyebarkan hoax. Ketika kita pengen nge-share sesuatu hal, apalagi yang sifatnya emosional gitu ya, yang kita ketika baca sesuatu tuh marah banget atau sedih banget sehingga langsung nge-share tanpa cross-check terlebih dahulu, nah itu juga hati-hati. Jadi
upayakan untuk menahan segala hawa nafsu dan keinginan kita buat nge-share, tapi coba di cross-check lagi ke berbagai sumber. Gitu. Kemudian ini dia, give and give. Personal branding itu sangat ditentukan sama give and give. Makin banyak kita memberi sama orang lain, makin banyak manfaat yang kita berikan sama orang lain, maka akan semakin baik personal brandingnya. Gitu, the power of free itu sebuah campaign yang akan sangat impactful gitu. Orang-orang suka yang gratis. Jadi kalau ada sesuatu hal yang bisa kita bagikan secara gratis kepada orang-orang, why not? Gitu. Kemudian helping people, apakah kita bikin campaign untuk membantu orang-orang sesuai dengan spesialisasi kita? Itu yang membantu orang yang misalnya kesulitan untuk bisa melanjutkan kuliahnya, membantu orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina, membantu orang-orang yang hari ini terdampak pandemi, gitu, helping people. Kemudian bikin kegiatan offline atau event, bikin offline atau online, kemudian bikin event, bikin grup dan sebagainya, bikinlah sebuah komunitas, sebuah wadah yang bisa membuat orang sama-sama berkembang, orang sama-sama sharing satu sama lain, itu juga akan membantu. Kemudian kolaborasi juga sangat membantu meningkatkan personal branding kita. Kita bikin jejaring sama orang-orang yang mungkin sudah jauh lebih tinggi ilmunya dari kita, atau kita saling sharing. Kita punya ilmu A, dia punya ilmu B, kemudian kita satukan jadi sebuah karya yang baru, itu juga bagus. Atau nulis buku itu juga jadi salah satu sarana personal branding. Kalau kita sering lihat ya, tiba-tiba misalnya banyak politikus Indonesia yang tiba-tiba ada aja gitu bukunya di toko buku gitu ya. Ada bukunya Jokowi, ada bukunya siapa lagi, Khairul Tanjung, pokoknya tokoh-tokoh besar dalam politik itu biasanya mereka menuliskan buku, entah mereka nulis sendiri atau memang ada timnya, tapi biasanya nulis buku, itu apakah buku biografi atau buku hasil pemikiran-pemikirannya dia, itu jadi sarana personal branding yang bagus. Selanjutnya, nah ini ada sedikit studi kasus ya, kita melihat bagaimana personal branding seseorang di media sosial. Pertama ini, Hanadi Halawani. Gitu ya, ini kalau menurut aku orang yang punya personal branding yang kuat di media sosial, karena memang dia ketika menampilkan sebuah nilai itu benar-benar konsisten, dan dia juga menyampaikannya secara berkala. Hanadi Halawani, kalau kita lihat nih teman-teman, bagaimana dia memilih profil picture-nya, itu ada nilainya banget ya, dia lagi bikin, dia lagi menampilkan tulisan yang tulisannya Iftahul Aqsa, bebaskanlah Al-Aqsa. Kenapa? Karena memang itu adalah personal branding statement-nya dia yang pengen dia sampaikan kepada orang-orang. Terus dengan latar belakang Al-Aqsa. Terus salah satu hal, tadi aku lupa nyampe nih, salah satu hal yang juga bisa menunjang personal branding seseorang adalah dari pakaiannya. Bisa dari pakaian, atau kalau di media sosial ada hashtag-nya, atau hal-hal yang ikonik yang kita banget. Nah, kalau Hanadi Halawani ini, dia selalu konsisten. Kalau nampilin dia di media sosial, itu pasti bajunya kayak gini. Jilbab putih sama dress hitam. Bisa dilihat di highlights-nya ya, semuanya tuh jilbab putih sama dress hitam semua. Nah, itu jadi ikonik tersendiri buat dia. Jadi personal branding-nya dia. Atau kalau kita ngelihat misalnya, tadi tuh yang foundernya Apple atau foundernya Facebook, kan dia selalu menggunakan, kalau Mark itu kan dia selalu menggunakan t-shirt abu-abu sama celana jeans. Itu terus ya, pokoknya kalau kita lihat di media tuh dia selalu pakainya kayak gitu. Kenapa? Karena itu memang pengen jadi personal brandingnya dia. Gitu. Jadi akan bagus sekali kalau kita punya sesuatu hal yang ikonik. Gitu. Atau Nas Daily kalau teman-teman ngikutin, walaupun itu dia jadi propagandanya Israel ya, tapi dia selalu pakai baju yang sama kan. Yang ada tulisannya live 30%, dia selalu pakai yang itu. Nah, itu adalah cara dia membangun personal branding. Gitu. Nah, terus kita bisa lihat dari ininya, dia nggak ada personal branding statement-nya sih, cuma dia langsung menampilkan situs aljazeera.net/news/al-Quds buat menunjukkan dia pengen kalau ada orang main ke Instagramnya dia, orang-orang itu bisa tahu bagaimana kondisi Al-Aqsa terkini. Itu makanya di highlight dia sering banget sharing gitu. Ketika dia touring, itu pasti ada nilainya kan. Dia tuh nggak pernah touring cuma, halo guys, aku lagi di sini nih,
ini namanya ini dan seterusnya, nggak pernah gitu kan, tapi pasti dia ngasih tahu kondisinya. Ini ada tentara Israel, ini ada orang-orang yang nggak bisa masuk untuk sholat Jumat dan seterusnya, itu yang dia sampaikan. Terus kalau teman-teman lihat feed-nya, itu juga semuanya tentang kondisi Al-Aqsa, semua nggak ada tuh ketika dia lagi shopping atau ketika dia lagi jalan-jalan, atau nggak tahu juga apakah hidupnya dia masih bisa shopping atau enggak. Itu salah satu contoh personal branding yang kuat. Atau in the other hand, Benjamin Netanyahu, dia juga membangun personal brandingnya di media sosial. Kalau kita lihat profil picture-nya, ini menunjukkan dengan senyum yang tidak simetris. Ngeselin ya. Menunjukkan dia adalah seorang yang hero gitu, kemudian dia orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat powerful, dengan bendera Israel berkibar di belakangnya gitu. Dia pengen menunjukkan banget kalau dia adalah orang yang berpengaruh di Israel. Terus aku belum ngertiin sih ini apa ya di personal branding statement-nya. Tapi dia mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang politisi. Kemudian postingan-postingannya juga tentang aktivismenya dia di Israel. Jadi memang apapun orang perannya, mau dia dalam kebatilan yang paling mentok atau dalam kebaikan yang paling mentok, setiap orang punya caranya sendiri untuk membangun personal branding. Atau ini juga ya salah satu contoh influencer yang impact-nya luar biasa, Dr. Gamal, dia juga termasuk yang bagus dalam menampilkan personal branding-nya dia. Kalau kita lihat profile picture-nya, dia pengen menunjukkan kalau dia adalah orang yang produktif, gitu, orang yang senang bekerja, orang yang senang berkarya dengan laptop dan ekspresi yang serius gitu ya, sedang mengerjakan sesuatu. Terus dia termasuk yang menamakan dirinya Dr. Gamal Albin Said, wirausaha sosial dan inovator kesehatan. Itu titelnya dia, kemudian dia langsung menampilkan karya-karyanya dia. Jadi berharap ketika ada orang yang main ke Instagramnya dia, mereka bisa langsung menemukan kebermanfaatan atau wadah-wadah kebaikan yang lain gitu ya. Ada Goresan Pena Gamal, Impact Indonesia, Siapa Peduli, dan seterusnya gitu. Kemudian ini juga menurut aku Ustadz yang luar biasa bagus dalam bikin personal branding, Hanan Ataki. Jadi kenapa dia memasang profile picture seperti itu dengan kupluk dan baju kemeja yang flowery ala-ala anak muda indie-indie gitu? Karena memang seperti itu, dia pengen bisa menampilkan dirinya sebagai seorang ustadz yang gaul, ustadz yang tetap asik, yang bisa nyambung sama anak-anak muda gitu. Makanya dia menampilkan dirinya seasik gitu. Hanan Ataki. Gitu, tapi dia langsung untuk menambahkan kredibilitasnya, dia langsung menulis alumni Al-Azhar Kairo 2004. Itu kenapa? Dia juga pengen bisa menampilkan walaupun dia asik, walaupun dia menampilkan dirinya gaul, tapi dia tetap berisi gitu lah. Ada alasannya kenapa dia mendasari dirinya sebagai seorang ustadz. Terus kata-kata di sini copywriting-nya juga asik banget. Suami beruntung, ayah bahagia, teman suka ngopi, banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Gitu, dia pengen bisa mengajak sebanyak mungkin orang yang walaupun mungkin hidupnya lebih banyak main-mainnya, lebih banyak maksiatnya, tetap bisa tetap bisa mau untuk belajar keislaman tanpa ada rasa malu, tanpa ada gap yang tinggi dan seterusnya. Gitu. Kemudian ini juga seorang influencer Hannah Al-Rashid. Nah, beliau ini adalah influencer yang sangat getol membela kaum feminis dan LGBT. UN Indonesian SDGs Mover for Gender Equality. Jadi dia menurut aku termasuk yang lantang banget ngomongin tentang isu ini. Itu kemudian ya beginilah dia menampilkan dirinya di media sosial. Dan suara-suaranya dia juga cukup didengar, jadi ini mungkin bisa jadi motivasi buat kita ya, kalau orang-orang dengan ideologi yang jauh dari Islam aja, mereka mau speak up, mereka mau untuk membangun diri personal branding di media sosial, kita yang membawa nilai-nilai kebaikan, harusnya juga mau untuk lantang berbicara. Nah, kalau yang terakhir ini adalah contoh orang yang tidak membangun personal branding di media sosial. Dia adalah teman aku, namanya Mentari Sonaya, biasa dipanggil Riri. Orang ini sebenarnya jenis girl banget, teman-teman. Pokoknya dia tuh multi talent, dia jago
animasi, dia bisa bikin website, dia seorang apoteker yang luar biasa. Oh, pokoknya banyak banget lah. Kita biasa sering menyebutkan dia adalah seorang genius girl. Tapi dia nggak pernah mau untuk menampilkan dirinya di media sosial. Jadi emang dia tuh nggak pengen menampilkan dirinya di hadapan publik. Akhirnya mungkin radar kebermanfaatannya dia itu tidak terdengar secara luas gitu. Kalau menurut aku sayang aja sih. Kalau aja dia pengen sharing sesuatu hal di media sosial, mungkin banyak hal yang bisa dia bagikan sama orang-orang. Tapi ya tiap orang punya alasannya tersendiri ya. Kalau kita pengen bisa menampilkan diri kita di media sosial gitu, ada kebermanfaatan yang tersebar juga bagus. Atau kalau misalnya ada orang yang memang lebih memilih ya udah deh gue mainnya silent aja di belakang layar, itu juga it's okay. Jadi semua tergantung keinginan kita masing-masing. Kemudian ini yang terakhir, pada akhirnya nih, kalau kata Ustadz Hilmi Aminuddin, Anda bukanlah apa yang orang lain katakan tentang Anda. Anda adalah apa yang Anda kerjakan karena Allah. Jadi apapun nanti karya-karya yang kita sebarkan, yang kita tampilkan, citra apapun yang kita sampaikan di media sosial, gitu ya, maka kita itu bukan yang orang lain katakan tentang kita, gitu. Tapi kita adalah apa yang kita kerjakan karena Allah. Yang paling tahu personal branding kita itu kayak gimana, itu tuh cuma Allah. Gitu. Misalnya hari ini mungkin teman-teman memandang Teh Konit adalah adalah orang yang dekat dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dekat dengan proyek-proyek kebaikan, orang yang memperjuangkan Palestina. Tapi sebenarnya yang paling tahu Teh Konit itu adalah Allah itu sendiri. Gitu. Ini intinya ya. Jadi dituntut kejujuran dari diri kita sendiri dalam menampilkan citra kita di media sosial. Dan kita semua berlindung ya kepada Allah. Semoga memang aktivitas kita menceritakan aktivisme yang kita kerjakan di dunia nyata adalah memang hanya berharap ada kebermanfaatan yang bisa tersebar, hanya berharap bahwa ada banyak orang-orang yang nantinya akan bisa tersentuh oleh nilai-nilai Islam, ada banyak orang yang nantinya akhirnya bisa dikenalkan sama Allah dan Rasulullah. Terakhir aku tutup dengan Quran surat At-Taubah ayat 105. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu jadi tadi karena dalam rangka kita membangun personal branding yang artinya adalah ini tentang peran kita, pekerjaan kita, kebermanfaatan kita yang akan kita lakukan seumur hidup, maka yang harus kita ingat baik-baik adalah pekerjaan kita itu dilihat sama Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Maka pastikan pekerjaannya nggak ngasal, pekerjaannya nggak ogah-ogahan, atau bahkan tidak produktif. Nah, jangan sampai kita jadi seorang mukmin yang seperti itu. Karena nanti apa yang kita kerjakan akan diberitakan kembali kepada kita. Semoga kelak kita bakal bisa menerima rapor-rapor terbaik ya, sampai akhirnya kita bisa dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Teh Konit. Itu benar-benar jadi tamparan buat kita, buat saya pribadi sih terutama, bahwa kita harus konsisten kalau mau lebih dikenal. Lagi yang namanya menebarkan kebaikan tuh jangan takut salah, harus dicoba dulu dan banyak riset. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan Teh Konit. Ada dari Rifki dan Nurul Anissa, ini mirip-mirip pertanyaannya, yaitu kalau misal kita ingin menampilkan sisi yang berdakwah, kemudian sisi lainnya ingin ke sastra atau sisi lainnya ke sains, itu kita bikin satu akun atau kita perlu bikin akun yang berbeda, atau bagaimana nanti personal brandingnya kalau terpecah-pecah seperti itu? Oke. Dalam tiap personal branding statement seseorang itu bisa lebih dari satu yang pertama. Kalau menurut teman-teman itu adalah sesuatu hal yang masih bisa disatukan, maka it's okay misalnya dalam satu akun pribadi. Tapi tadi balik lagi, setiap peran-peran yang kita jalankan itu harus ada satu nilai yang sama. Gitu. Jadi ketika kita jadi penulis sama tadi misalnya kita pengen jadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan, maka tulisannya juga harus ada hal-hal yang baik. Atau tadi kegiatan-kegiatan sastranya, maka harus masuk di situ nilai-nilai Islam. Kalau ternyata yang kita tampilkan adalah sastra yang misalnya
jauh gitu ya dari nilai-nilai Islam, kemudian di akun lainnya kita jadi sosok yang menyampaikan nilai-nilai Islam. Nah, ketika kontradiktif ini tidak akan bisa menciptakan personal branding yang kuat. Atau bisa kayak tadi, kayak caranya Dokter Gamal. Jadi dia ada akun pribadi, kemudian dia bikin akun-akun lainnya. Gitu ya, ada tentang dia dalam kesehatan, ada tentang dia tulisannya, dan seterusnya. Tapi itu dikembalikan lagi kepada kemampuan setiap orang. Kalau misalnya memang kita sanggup untuk mengelola banyak akun gitu dengan kualitas dan konsistensi yang sama, maka lanjutkan. Kalau ternyata wah kayaknya hari ini belum bisa sefokus itu buat ngebangun personal branding, maka misalnya bisa coba di akun pribadi dulu. Kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, jadi tadi kuncinya ya pasti biasanya ada benang merahnya gitu ya, yang benar-benar membranding kita tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai apa seperti. Jadi bisa disatukan atau mungkin kalaupun memang dipisah juga itu bisa dicoba. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Teh Konit, ini dari Mufidah, mau tanya gimana caranya mencari partner untuk kolaborasi. Oke, Masya Allah. Yang pertama, bisa dari lingkaran-lingkaran terdekat kita yang menurut kita punya visi dan misi yang sama. Gitu ya, punya semangat yang sama, punya mimpi yang sama. Nah, itu bisa kita ajak sama-sama untuk tadi ya berkolaborasi atau kita menciptakan sebuah proyek. Atau tadi misalnya di media sosial kita ketemu sama akun-akun yang ini kayaknya sama nih gerakan-gerakannya, sama nih semangat-semangatnya. Bisa untuk diajak kenalan gitu. Apakah kita ngebangun kolaborasinya secara profesional atau misalnya secara ya udah cuma kayak temen aja, hal-hal yang kayak gitu itu bisa dikomunikasikan. Tapi intinya tadi usahakan ketika memilih partner untuk diajak berkolaborasi, kita memang benar-benar tahu dia itu siapa, visi misinya apa, gerakannya ke arah mana. Itu nantinya yang akan membantu kita dalam membuat proyek itu sendiri. Itu karena kalau nggak sama, itu di tengah jalan nanti bisa yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, akhirnya pecah gerakannya dan seterusnya. Gitu. Semoga bermanfaat. Jadi bisa dengan cari yang satu visi seperti itu ya. Kemudian di sini ada Anggun sama Intan. Pertanyaannya mirip-mirip. Jadi gimana caranya untuk memulai personal branding? Kalau Anggun ini punya ketakutan, punya kendalanya memang gak suka update, gak suka speak up, jadi kayak malu-malu. Tapi kalau Intan tuh gimana supaya kita personal branding tapi nggak ria gitu. Jadinya di sini selalu ragu-ragu buat nge-personal branding karena takut ria gitu Teh. Oke. Jadi gini, kalau misalnya kita takut untuk atau kita bukan orang yang suka tampil atau kita nggak suka lah ya buat ngupload kayak gitu, lebih ke arah pemaknaan kita sih. Ketika kita mengupload sesuatu, sebenarnya tujuan kita tuh apa sih? Itu apakah cuma karena kita pengen pamer sesuatu atau kita tuh punya tujuan sendiri ketika ngupload sesuatu di media sosial? Gitu. Maka cobalah temukan alasan-alasan itu. Tadi ya kalau dari aku pribadi ketika ngupload suatu tulisan di media sosial, itu tujuannya nggak serta-merta cuma ngebangun personal branding, tapi memang pengen ada nilai-nilai yang bisa pengen aku sampaikan ke orang lain. Kalau teman-teman sadari gitu ya, para YouTuber, para influencer, sekilas tuh aktivitas mereka tuh kayak main-main gitu di media sosial. Misalnya kayak Deddy Kobuzer atau siapa ya yang suka, yang aktif gitu lah ya, menyampaikan opini-opininya di media sosial, sekilas tuh cuma main-main. Tapi kalau kita lihat berkilas-kilas, mereka itu sebenarnya sedang menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda. Nah, itu bisa jadi motivasi kita. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu masuknya gitu ke alam pikiran mereka adalah nilai-nilai yang akhirnya menjauhkan mereka dari nilai-nilai Islam. Nah, ketika kita sharing karya-karya kita di media sosial, gitu ya, aku percaya apapun spesialisasi yang teman-teman pelajari hari ini, kemudian ketika ada, kalau istilahnya dalam Al-Quran tuh, tercelup gitu ya, tercelup nilai-nilai Islam, tercelup nilai-nilai yang akan mendekatkan orang-orang kepada Allah dan Rasulullah, pasti akan jadi sesuatu hal yang dibutuhkan sama banyak orang. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita masih, aduh teh nggak pede, coba bayangkan orang-orang yang membutuhkan nilai-nilai itu dalam kehidupannya.
Orang-orang yang mungkin nggak bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang seperti kita rasakan setiap hari. Karena hikmah itu kan kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu privilege-nya Allah ya. Hikmah tuh kayak harta karun, yang ngasih tuh cuma Allah. Jadi nggak semua orang tuh bisa merasakan hikmah-hikmah setiap hari. Nah, kita semoga dengan kita sharing sesuatu di media sosial dengan tujuannya hal-hal yang baik, semoga itu bisa memudahkan orang untuk bisa memahami nilai-nilai Islam, bisa merasakan kaitan-kaitan kehidupannya dengan Allah. Terus kalau takut ria, yang namanya keikhlasan seseorang itu harus dilatih sih kalau menurut aku. Jadi mungkin kalau di awal-awal postingan mungkin masih ada perasaan-perasaan ria terselip, itu it's okay. Yang penting diiringi dengan istighfar gitu ya, minta pertolongan sama Allah bahwa ini tuh kita maksudnya nggak ria, walaupun dalam hati senang gitu ya kalau banyak yang nge-like dan seterusnya, itu sebenarnya manusiawi. Cuma tadi harus diasah. Makin banyak kita posting sesuatu gitu ya, makin selalu diiringi dengan niat-niat yang tulus, dibarengi dengan selalu istighfar gitu, maka kita pastikan gitu ya, kita minta kepada Allah kalau yang kita lakukan ini adalah dalam rangka tadi menyampaikan, mewarnai kebaikan di media sosial. Jadi jangan sampai gara-gara takut ria, kita tidak sharing hal-hal yang baik di media sosial. Nah, itu adalah jebakan setan juga tuh. Yang akhirnya kita jadi nggak ngapa-ngapain. Gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, jadi tadi kalau misalnya masih malu-malu atau takut ria, dimulai dulu dengan ya kita niatkannya semoga bisa menjadi penebar kebaikan. Jadi sosmed-sosmed juga justru lebih banyak dengan hikmah-hikmah yang kita share gitu ya, bukan hal-hal yang mungkin sebetulnya kayak kita selalu ibaratnya mengutuk kok sosmed kayak gini sih isinya, tapi kita nggak pernah ngelakuin apa-apa gitu ya. Jadi harusnya kita cobain aja dulu gitu ya. Kemudian ada lagi dari Nurul, Teh gimana supaya membangun personal brandingnya itu bisa istiqomah gitu. Biasanya ada juga nih yang selanjutnya kadang suka buntu kalau misal bikin konten gitu. Itu gimana ya cara mengasahnya? Oke. Pertama biar bisa selalu istiqomah, tadi seperti yang aku awal bilang ya, kalau yang namanya postingan kita di media sosial itu tuh cuma ujungnya banget dari aktivisme kita yang kita lakukan di dunia nyata. Jadi orang-orang yang dia itu berlelah-lelah gitu ya, langsung ke medan laganya, langsung bisa ngerasain gimana dia memperjuangkan nilai-nilainya, bagaimana dirinya tadi ya menjalankan aktivismenya dia dengan apapun nilai yang hari ini kita perjuangkan, pasti akan ada rasa sharing yang lebih tinggi ketika kita benar-benar ada di lapangan. Kita ngerasain badai-badainya, ngerasain ombak yang tinggi, ngerasain kepanasan dan seterusnya. Itu pasti inspirasi dan bahan untuk kita sharing sama orang lain itu tuh pasti bakal banyak. Jadi pastikan kita selalu mengiringi apa yang kita sharing di media sosial dengan aktivisme di dunia nyata. Jadi salah kalau hari ini misalnya ada anak-anak muda yang bikin konten bagus-bagus, tapi ternyata amanahnya di dunia nyata nggak dikerjain, skip, sering bolos. Nah itu pasti dia nggak bakal bisa konsisten karena memang sumber dari konten-konten kita adalah aktivisme kita di dunia nyata. Itu bakalan bisa membuat kita lebih konsisten. Kemudian bisa juga pakai planning. Jadi apakah kita buat setiap bulan atau setiap 3 bulan kita buat gitu ya, kira-kira bulan ini pengen menampilkannya apa aja sih? Gitu, kira-kira pengen ambil isunya, pengen sharingnya hal-hal yang apa aja. Nah itu ketika ada planningnya, insya Allah bakal lebih konsisten karena kita tahu oh abis ini nyiapin ini dan seterusnya. Jadi tidak serabutan gitu. Pengen ngangkat ini deh, tulis besok lagi, berubah lagi dan seterusnya. Gitu, semoga menjawab. Oke, jadi tadi kalau misal ada yang merasa kesulitan mencari ide, ibaratnya kita sharing. Kalau sharing kan berarti ada sesuatu yang dilakukan kemudian share gitu ya. Jadi ya ide untuk stok kontennya adalah kita harus melakukan sesuatu supaya akhirnya kita bisa ada yang dibagikan seperti itu ya. Kalau dari pertanyaan sudah hampir dijawab semua, atau mungkin ada yang mau coba menyampaikan langsung, boleh raise hand kalau memang ada yang menyampaikan langsung. Nanti boleh dibuka mikrofonnya. Mungkin kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, sebelum pukul 21.00. Apakah ada?
Oke, sepertinya sudah. Ini ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin agak melenceng ya, Teh. Maksudnya ini nggak langsung terkait dengan personal branding. Ada yang bertanya tentang eh, gimana caranya supaya bisa memanage waktu. Katanya pengen bisa lebih teratur dengan kegiatan. Oke, Masya Allah. Ya mungkin berkaitan karena ketika kita pengen bisa sharing sesuatu di media sosial ya, bikin postingan tertentu, pasti kan memang kita membutuhkan waktu tersendiri. Apakah itu buat nulisnya, atau mungkin ada desainnya, atau kita nyiapin foto tertentu, itu kan memang takes time tersendiri. Maka memang harus pintar-pintar untuk memanajemen waktu. Yang pertama, kalau dari aku pribadi ya, yang namanya memanajemen waktu itu sangat berkaitan dengan memanajemen hawa nafsu. Dan mungkin kita udah jago semuanya nih. Jam pagi-pagi kita pengen ini, siang pengen ini, malam pengen ini, dan seterusnya. Tapi pasti nanti ada yang hawa nafsu kita yang akan membuyarkan itu semua. Kita tahu hari ini harusnya waktunya kita ngerjain tugas kita nih, tapi kita malah tiduran, kita malah scrolling IG, dan seterusnya. Jadi memang butuh banget untuk memanajemen hawa nafsu kita sendiri. Gimana caranya? Gunakanlah teori keberkahan waktu. Gitu. Kita tuh butuh keberkahan waktu karena yang memegang dan menggenggam waktu itu sendiri adalah Allah. Jadi kita tuh butuh yang namanya berkah. Berkah itu kan adalah kita bisa menjalankan banyak hal dalam waktu yang sedikit. Gimana cara menciptakan keberkahan waktu? Kita mulai awal pagi hari kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Apakah itu kita menyelesaikan targetan tilawah 1 juz kita, atau mungkin kita dahulukan dengan sholat qiyamul lail, gitu ya. Sholat subuhnya tepat waktu, didahului dengan sholat sunnah, dan seterusnya. Itu insya Allah akan bisa mendatangkan keberkahan waktu. Akan bisa membuat hawa nafsu kita lebih stabil, gitu, sehingga kita bisa menjalankan hari-hari dengan baik. Yang kedua, kalau dari aku pribadi, setiap manajemen waktu itu tidak ada nggak ada waktu rigid gitu, kayak jam 8 sampai jam 9 kayak gini, jam 10 sampai jam 11 kayak gini, itu ada. Tapi biasanya aku targetin per jam gitu. Misalnya waktu buat Al-Quran itu 3 jam atau 2 jam. Kemudian waktu buat kerja atau ngerjain tugas-tugas itu misalnya 5 jam, kemudian baru 3 jam terakhir sebelum tidur itu adalah waktu buat personal kita, apakah bikin postingan di Instagram atau belajar buat kita mempersiapkan sesuatu hal atau hal-hal yang kayak gitu lah ya. Nah, itu bisa jadi cara tersendiri buat manajemen waktu, tapi semuanya dikembalikan ke teman-teman sendiri gitu. Gimana kira-kira cara yang paling baik buat dirinya? Apakah ada yang punya schedule-nya, misalnya bikin schedule board di kamarnya masing-masing, dari per jam gitu teman-teman kasih, atau kayak gimana pun itu dibebaskan. Kayak gitu sih, semoga menjawab. Jadi intinya tadi tips paling mendasar adalah bisa memanage hawa nafsu, betul. Kadang Ya, biasanya udah selesai tuh kayak ngerasa butuh self reward, tapi terus kelamaan ya. rewardingnya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan penutup dari Elfriza, atau mungkin kalau ada yang masih ada waktu bisa ya, kalau misalnya ini sudah jawab. Bagaimana jika tipe orang yang kurang aktif di media sosial? Apakah masih bisa tetap menciptakan personal branding di era saat ini? Oke, kalau menurut aku, yang namanya membangun personal branding itu nggak mesti aktif-aktif banget dalam hal setiap hari posting, setiap hari harus ada sesuatu hal yang share di story-nya, itu nggak mesti kayak gitu kok. Jadi cukup luangkan waktu sedikit aja, misalnya seminggu 2 kali, atau seminggu sekali kita posting sesuatu gitu, tapi asalkan itu memang hal-hal yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan sama banyak orang gitu ya, itu udah bagus banget. Atau tadi kita sekadar mempersonalisasi akun kita sehingga kalau orang-orang pengen cari tahu tentang kita, setidaknya tuh tahu gitu ini orang kegiatannya apa, apa sebenarnya yang dia perjuangkan, dan seterusnya. Jadi memang tidak diperlukan terlalu banyak waktu buat kita di media sosial untuk kita bisa menciptakan personal branding. Kadang justru yang kita ngabisin waktunya cuma gara-gara yang konsumtif kan. Dan mungkin nge-postingnya sebenarnya cuma butuh 15 menit, tapi habis itu 30 menit nge-scrolling gitu ya. Waktu terbuang sia-sia. Hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun kita nggak suka beraktivitas di media sosial itu tetap bisa. Kalau aku pribadi sebenarnya aku tidak suka beraktivitas di media sosial karena apa ya?
Ya kalau aku lebih suka yang hal-hal yang lebih personal gitu ya. Makanya kalau teman-teman lihat di media sosial itu kan aku nggak pernah ngeposting sesuatu yang personal. Karena memang ya itu orangnya ada hal-hal yang bisa ditampilkan dan tidak. Tapi itu tadi karena memang ada hal-hal yang memang menurut aku harus diperjuangkan gitu ya, harus bisa speak up menyampaikan sebuah nilai di media sosial, maka luangkanlah waktu gitu ya. Apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk share-share sesuatu yang akhirnya bisa menciptakan personal branding kita gitu. Oke, jadi nggak harus selalu ya, walaupun sekarang era milenial ya bukan berarti harus semuanya di-expose juga gitu ya. Jadi memang kita bisa memilih mana memang yang bisa kita share, yang memang kebermanfaatannya juga bisa berdampak seperti itu. Oke, ada lagi kah satu pertanyaan lagi mungkin, atau ada yang mau raise hand tidak nih? Nggak ada yang mau nanya langsung nih ke Teh Konit mumpung ada waktunya nih. Nggak ada. Oke, sepertinya tidak ada lagi Teh Konit untuk pertanyaan baik di chat ataupun mungkin yang raise hand tidak ada. Jika memang sudah tidak ada lagi, mungkin kita... Oh, ini ada satu orang dari Linda. Boleh Linda, silahkan. Linda Nurula, iya boleh. Mana nih? Wah, tidak menyampaikannya juga. Atau ada kendala? Oh, sepertinya ini ada kendala jaringan ya. Ini jadi ada pertanyaan lagi. Oh, mungkin ini ada 2 pertanyaan sambil menunggu Linda terhubung. Ada juga yang bertanya dari Yogi. Bagaimana adab bermedia sosial? Oke. Bagi tipsnya. Oke, tadi udah disampaikan. Tadi udah disampaikan beberapa ya adab kita di media sosial. Yang pertama tadi dituntut kejujuran dari apa yang kita sampaikan. Gitu. Jadi usahakanlah apa yang kita sampaikan di dunia nyata dan di dunia media sosial itu hal yang selaras. Kemudian pastikan informasinya tidak hoax, tidak sesuatu hal yang akhirnya menjerumuskan orang lain. Kemudian pastikan postingannya itu sesuatu hal yang baik. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita ngeposting itu membuat orang terinspirasi untuk berbuat jahat misalnya. Nah itu hati-hati karena banyak ya tanpa kita sadari. Misalnya kalau kita ngeposting sesuatu hal yang happy-happy doang, misalnya kita nge-storyin sebuah film, ternyata film itu punya nilai-nilai yang tidak baik, itu kan bisa jadi inspirasi buat orang berbuat jahat. Jadi itu harus bisa selektif. Kemudian tadi mudah dihubungi, itu juga akan jadi poin plus. Kita mudah untuk open diskusi, kita banyak bisa tanya jawab sama orang lain. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya bisa membuat kita jadi orang-orang yang menyenangkan dan trusted di media sosial. Gitu, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan pamungkas ya, ini kayak betul-betul Oke. terakhir. Kak, kalau masih SMA, apakah bisa membangun personal branding? Masya Allah, tentu saja bisa. Siapapun kita gitu ya, kalau misalnya memang sudah ada keinginan untuk bisa sharing sesuatu, itu bagus banget gitu. Apalagi dari SMA. SMA di saat orang-orang hanya menggunakan Instagram hanya untuk foto-foto Instagramable misalnya dan hal yang kayak gitu. Tapi ketika misalnya dari sejak SMA udah bisa menceritakan apa hal-hal yang dia perjuangkan gitu, apa skill-skill yang sedang dia pelajari, kemudian dia share sama orang lain, itu akan sangat lebih bagus. Bahkan kalau kita lihat dulu ya, kalau para sahabat Rasulullah, itu kan mereka udah mulai berkaryanya, udah bisa punya karya-karya yang hebatnya tuh di umur 18, di umur 17. Jadi why not ketika branding. Oke. Jadi tidak ada kata yang namanya terlalu cepat untuk personal branding ya. Boleh aja Betul. SMA,
mungkin mau dari semester awal masuk kuliah boleh, nggak harus selalu menunggu personal branding itu untuk kerja gitu ya, karena tadi ya yang penting menebar kebermanfaatan untuk menceritakan apa yang sedang kita perjuangkan, karena itu sebetulnya yang ingin dibagikan dalam personal branding seperti itu ya. Baik, karena sekarang juga sudah semakin mendekati dari pukul 21.00, Teh Konita mungkin saya dari Grid Uploadco juga menyampaikan terima kasih banyak, jazakillah khair atas waktunya dan atas sharing-sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Semoga setelah sesi ini teman-teman juga nggak ada yang malu-malu lagi nih untuk memulai berbagi apa yang memang ingin kita sampaikan gitu kepada dunia luas, kepada orang-orang apa yang sedang diperjuangkan dan menebar kebermanfaatan. Karena tadi ibaratnya daripada kita mengutuki sosmed kok isinya gini-gini doang, tapi kita yang gak ngelakuin apa-apa kan jadinya tidak ada perubahan seperti itu. Mungkin Tekonit ada closing statement yang mau disampaikan untuk rekan-rekan Great People malam ini. Oke. Bismillah teman-teman. Hari ini gitu ya, setiap kita dituntut punya peran-peran terbaiknya. Karena tadi itu adalah wujud syukur kita atas segala potensi yang Allah berikan. Maka semoga usaha kita nih buat membangun personal branding kita di media sosial itu adalah dalam rangka kita menjalani peran-peran terbaik dalam rangka kita menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang paling banyak manfaatnya. Maka upayakanlah, usahakanlah gitu ya, kita punya sebuah project dari akun-akun pribadi kita atau dari proyek-proyek yang akan kita buat nanti, kita bisa memberikan manfaat ke sebanyak mungkin orang. Gitu, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.